Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan guna dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar sekaligus dirangkaikan dengan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 01 Alas Barat yang dilakukan oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Dan tak lupa kita layangkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenyam dinul Islam yang seperti kita rasakan saat ini. Adapun agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Berikutnya doa dan terakhir penutup. Acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 1 Alas Barat Rabu tanggal 25 Oktober 2023 segera dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Saifuddin SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komunitas Belajar Maras SMP 01 Alas Barat, yang saya banggakan, Ibu-ibu IGP Angkatan 9, calon guru penggerak, kemudian rekan sahabat guru mapel yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan komunitas belajar. Ini untuk kita pahami semua bahwa komunitas belajar ini adalah merupakan program pengurus komunitas belajar. Ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada anggota. Nah, ketika itu sudah terjadwal Bapak Ibu, maka itu merupakan bagian dari proses belajar mengajar, memberikan kita materi terkait dengan tugas, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin kita sampaikan di sini, pertama bagaimana tugas CTP itu berjalan bagus, yang akan menjadi bagian dari pengisian tugas sehari-harinya. Kemudian yang kedua, bagaimana budaya positif yang merupakan materi disampaikan oleh CGP, akan menjadi bagian kita dalam komunitas belajar. Nanti akan disampaikan bagaimana model budaya positif yang diterapkan baik kita sebagai guru maupun tentunya oleh anak didik kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama
kita mengambil bagian dalam kegiatan ini. Nah, sesungguhnya ya untuk kegiatan CGP, nah saya garis bawahi, nah Bapak Ibu adalah memang satu sisi ya untuk melengkapi tugas, sisi lain ada manfaat yang harus kita ambil bagian semua. Nah, jadi keberhasilan CGP ada juga keberhasilan kita. Karena itu ya ketika CGP itu berproses, maka harus kita dukung Bapak Ibu, harus kita beri support. Nah, karena dengan berhasil mereka tentunya akan menjadi nilai plus sekolah kita, akan menggerakkan kawan-kawan kita di SMP 01 Aspara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya ucap selamat kepada komunitas belajar dan CGP yang menyediakan waktunya dalam kegiatan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan. Semoga dengan arahan tersebut dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan penyampaian diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Sri Kusuma Dewi dan Ibu Sri Herawati. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan lindungannya kita semua dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif, di mana ini menjadi tugas kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Dalam budaya positif di sekolah penting sekali kita terapkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bahas budaya positif. Budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, budaya positif itu adalah suatu habit atau kebiasaan yang sangat penting dibangun di sekolah. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, kita melihat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, bagian dari budaya positif di sekolah, kita harus pahami dulu nilai-nilai kebajikan universal.
Di sekolah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita agar mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya keyakinan kelas ya. Yang ketiga, mengapa keyakinan kelas? Ya, itu pertanyaannya. Di mana kita ketahui di sana keyakinan kelas lebih memotivasi murid dari dalam sehingga mereka dapat berbuat kebajikan atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan ya. Itu beberapa contoh atau gambaran tentang keyakinan kelas ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mensosialisasi dulu ya. Kemudian setelah disosialisasi, kita berdiskusi dengan murid ya. Setelah itu kita mencatat atau murid mencatat pendapatnya masing-masing, entah itu di kertas atau di sekitar terserah ya. Kemudian yang keempat, kalau sudah disepakati berarti tinggal ditempel atau memajangkan hasil ya. Baru dibuat keyakinan kelasnya ya. Di sana ada keyakinan kelasnya di sebelah. Next Pak. Ya, selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Itu salah satu contoh tabel T ya. Tabel T ya. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama ada tampak seperti, meletakkan barang pada tempatnya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghias kelas menjadi lebih indah. Itu tampak seperti. Kita lihat di sana bagaimana kalau tidak tampak seperti. Meletakkan barang di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, membuang sampah di kolong meja. Yang ketiga, mencoret tembok dan meja belajar. Selanjutnya, tabel Y. Baik, saya lanjutkan tabel Y. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas, ada langkah-langkahnya seperti di slide sebelumnya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, misalnya seperti guru saja menjelaskan di depan kelas, kita sebagai guru kasih tahu kepada anak-anak bahwa harus terlihat antusias mendengarkan orang berbicara. Dalam artian pada saat guru berbicara di dalam kelas, mereka tidak berbicara sendiri, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, berempati dengan perasaan orang lain. Selanjutnya, berperilaku. Jadi dalam berperilaku, memberikan salam, berbicara yang sopan. Selanjutnya, guru dan murid harus tahu juga tugas-tugasnya. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, perlu kita tampilkan seperti ini, kita sepakati bersama siswa-siswa kita. Jadi guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Kemudian guru tugasnya membimbing murid, murid tugasnya menjaga kebersihan. Selanjutnya, bukan tugas guru ini menghukum murid, bukan tugas guru. Kemudian merapikan barang murid juga bukan tugas guru. Selanjutnya yang kedua ini bukan tugas murid. Untuk yang kedua, membuang sampah sembarangan, mengejek teman itu bukan tugas murid. Slide selanjutnya, ini contoh budaya positif di sekolah kita. Dengan keyakinan kelas diharapkan murid senang, guru nyaman, orang tua juga tenang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, restitusi dengan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ada yang pertama penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu, di manakah posisi kita saat ini? Di posisi penghukum kah? Atau di posisi pembuat rasa bersalah kah? Posisi teman? Atau posisi pemantau? Ataukah manajer? Mari kita simak video berikut ini. Ini contoh masalah posisi penghukum, Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ada posisi manajer. Kita akan lihat Naren seperti apa. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, yang keenam kita membahas restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang keenam, silakan Ibu Sri Herawati. Selanjutnya yang keenam ada restitusi ya.
di mana pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosennya. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosennya. Berikutnya. Di sana ada materi restitusi ya, menguraikan bahwa tujuan restitusi adalah sebagai disiplin positif. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghargai, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dalam arti itu, maka restitusi menguntungkan korban tetapi tidak menguntungkan orang yang membuat rasa bersalah ya. Ternyata dalam teori restitusi tidak ada yang salah dan yang ada adalah yang menang-menang. Selanjutnya di sana ada segitiga restitusi, akan kita lihat nanti, silakan. Segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer hendaknya melakukan segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti di slide. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana pada saat menstabilkan identitas, guru berkata kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam artian kita stabilkan mereka supaya mereka tidak terpuruk Bapak Ibu. Jadi tidak lantas kita salahkan, tapi kita stabilkan bahwa semua orang itu pernah bersalah. Selanjutnya bisa juga kita berkata, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini tujuannya Bapak Ibu supaya murid itu tidak takut berkata jujur, supaya murid tidak berbohong kepada kita. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada saat validasi tindakan yang salah, di sini guru bisa berkata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas tadi, kita tanya alasannya. Kita yakin apabila sudah menstabilkan identitas, siswa tidak akan berbohong. Dia tidak akan takut karena kita sudah sampaikan bahwa semua orang itu pernah bersalah, termasuk kita guru maupun siswa. Selanjutnya, bisa juga guru berkata, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita tanya, sebenarnya kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi? Kita bantu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu langkah-langkahnya restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, jadi kita memakai segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas materi yang diberikan oleh kedua CGP yang hebat dan luar biasa ini. Kita beri aplaus sekali lagi. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi tadi dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas, kemudian dapat mempraktikkannya dalam pembelajaran kita di kelas atau di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita hari ini, ya marilah kita
berdoa. Kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Yamin SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali doa kita, marilah kita membaca umur kita di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan bi'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Yamin SPD atas doa pimpinannya. Bapak Ibu guru yang hebat, ya tibalah di penghujung waktu yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, kami mohon maaf atas segala hal yang kurang dari kami dan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar yang dirangkaikan dengan diseminasi budaya positif oleh kedua CGP kita. Nah, mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ulfa SPD, guru SMP Negeri 01 Alas Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kusuma Dewi dan Ibu Sri Herawati yang sudah membagi ilmu tentang budaya positif. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami di SMP Negeri 01 Alas Barat, tentunya dalam menjalankan tugas keseharian kami sebagai pendidik. Tetap semangat untuk CGP Angkatan 9 dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi anaknya. Semangat pagi. Luar biasa. Baik. Anak-anak, hari ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama. Nanti diminta kalian menuliskan anaknya apa keyakinan kelas kita, apa peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama nanti. Kalian tulis di kertas post-it ini anaknya. Usahakan jangan sama dengan teman sebangku anaknya. Kalian boleh menulis berapa saja aturan, yang penting cukup di sini anaknya. Nanti aturan-aturan ini nanti kita seleksi menjadi keyakinan kelas kita.
Kalian tulis aturan-aturan yang menurut kalian akan menjadi keyakinan kelas kita nanti ya, akan kita taati bersama-sama. Silakan ditulis, kalau sudah selesai ditulis, lalu tempelkan di depan sini ya. Kalian sudah tempel, kita baca satu-satu ya. Kita baca sama-sama. Di sini tidak boleh mengguli. Kemudian masuk dengan tertib. Tidak boleh sebut nama orang tua. Saling tolong menolong. Kemudian di sini saling menghormati. Ini juga saling menghormati, saling menghargai. Sopan santun, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian berbicara sopan. Coba kita tuliskan, ibu minta satu orang tuliskan di samping. Hampir saling menghormati. Saling menghormati. Kemudian tidak boleh sebut nama orang, jangan ditulis. Tidak boleh sebut nama orang tua. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh ribut. Kita ubah jadi kalimat positif anak ya? Kita hilangkan kata tidaknya. Tidak boleh ribut, tidak boleh sebut nama orang tua. Ini masuk ke mana anak? Saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai. Boleh saling menghargai juga. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa nak? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya toh. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Sopan juga sama. Oke, baik, terima kasih Nada. Keyakinan kelas video 3. 1. Saling menghormati. 2. Saling menghargai. 3. Selalu menjaga kebersihan. Disiplin dan tepat waktu. Yang kelima, saling menolong. Yang keenam, berbicara sopan. Ada lagi enggak yang perlu ditambahkan anak? Apa yang ketujuh? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini keyakinan kelas kita, ya.
Nah, sekarang Ibu minta kalian menulis di sini ya. Saling menghormati, kalian tulis ini di tabel Y. Ada tabel Y dan tabel T ya. Tabel D dan tabel Y. Nah, kalau saling menghormati itu tampaknya seperti apa? Ulangi sekali lagi ya. Saling menghormati itu tampaknya seperti apa? Tidak tampak seperti apa? Itu tugas kalian nanti tulis di sini ya. Ya. Ibu Haji. Kalian juga mengisi tabel Y ya. Di sini misalnya saling menghormati itu terdengar seperti apa? Kemudian terlihatnya seperti apa? Bagaimana perilaku kita? Coba diskusikan dengan temannya ya. Bentuk menghormati orang lain. Kalau guru berbicara itu kita mendengarkan. Kalau guru berbicara murid mendengarkan. Kemudian selanjutnya berperilaku. Bagaimana perilaku kita kalau kita menghormati orang lain? Memberikan salam. Memberikan salam. Berbicara di depan. Berbicara berbicara. Nanti tabel T dan tabel Y ini kita tempel di kelas kita ya, di sudut-sudut kelas kita supaya kalian bisa ingat dan selalu melihat anaknya apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Tugasnya guru itu mengajar, murid tugasnya apalagi tugas guru membimbing murid. Kalau murid tugasnya menjaga kebersihan. Yang bukan tugas guru menghukum murid. Bukan tugas guru menghukum murid anaknya. Kemudian kalau yang bukan tugas murid membuang sampah sembarangan.
Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Itu bukan tugas murid. Yang bukan tugas murid apa? Tidak boleh mengejek teman. Kita harus saling menghargai, saling menghargai. Kita patuhi keyakinan kelas kita, kan ya? Nah, sekian kan ya untuk keyakinan kelas kita. Jangan lupa dipatuhi, ditulis di bukunya. Jangan sampai ada pelanggaran, kan ya? Ariel, Ibu dengar Ariel ada masalah ya sama Yuda? Iya Bu, Masalah apa, Nak? Yuda ganggu saya, dia naik ke atas punggung saya, Terus? saya marah dan kehilangan kesabaran saya. Oh begitu. Ya wajar lah Ariel marah. Kalau Ibu ada di posisi Ariel, Ibu juga pasti akan spontan marah. Ya Bu, Lalu apa yang Ariel lakukan pada Yuda? saya pukul dia Bu. Menurut Ariel, baik tidak main hakim sendiri? Tidak Bu, Baiklah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya? Kita cuman mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, anak ya. Nanti Ibu juga akan panggil Yuda. Ibu yakin baik Yuda maupun Ariel pasti ada alasannya melakukan hal tersebut. iya Bu, karena saya kesal, saya kaget dan merasa sakit. Akhirnya saya spontan memukul dia. Itu hal yang manusiawi, anak ya. Tapi apakah tindakan Ariel sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas apa yang Ariel langgar? saling menghormati antar teman Bu. Menurut Ariel, penting tidak kita saling menghormati? Penting Bu, Baiklah, kalau menurut Ariel penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Ariel lakukan apabila sedang marah? harus lebih sabar dan menahan emosi Bu. Kalau ada masalah, boleh nggak kita main hakim sendiri? Boleh kan enggak? Enggak Bu, Enggak. Terus kalau ada masalah, bagaimana? Kan kita disuruh bersabar, sementara teman pukul kita. Apa yang harus Ariel lakukan? saya bersabar dan melapornya kepada Bapak Ibu Guru. Ya benar, harus lapor kepada Bapak Ibu Guru, anak ya. Tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada masalah, harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Tetap semangat ya, nak. Iya Bu. Nah, sekarang Ariel boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Firmansyah dari kelas 71. Saya senang sekali karena Ibu Sri Kusuma Dewi memahami tindakan yang saya lakukan dan mengarahkan saya untuk mematuhi keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk nak. Aulia, Ibu perhatikan sudah beberapa pertemuan ini Aulia tidak mengerjakan PR. Ya Bu, Aulia pasti punya alasan tidak mengerjakan PR. Kenapa nak? sepulang sekolah saya dan mama terus ke rumah nenek Bu. Saya tidak membawa buku. Nenek lagi sakit, karena itu saya dan mama menjaganya. Oh begitu ya nak. Neneknya lagi sakit. Kalau ibu ada di posisi Aulia, tentu ibu juga akan begitu, akan menjaga nenek. Dan pasti ada kesibukan-kesibukan sehingga tidak bisa belajar. Iya Bu.
Apakah karena menjaga nenek, Aulia boleh tidak mengerjakan PR? Tidak, Bu. Menurut Aulia, keyakinan keras apa yang sudah Aulia langgar? Tanggung jawab, Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Iya benar. Menurut Aulia, penting tidak mengerjakan PR? Penting, Bu. Benar nak. Aulia kan seorang siswa. Coba diingat-ingat pada saat Aulia di rumah nenek, ada tidak waktu senggang? Atau ada tidak waktu Aulia duduk-duduk tanpa mengerjakan sesuatu? Ada, Bu. Bagaimana supaya Aulia tetap bisa mengerjakan PR? Ketika menjemput nenek, saya akan membawa buku lalu memanfaatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan PR. Ya, benar sekali nak. Yakinkan pada diri Aulia bahwa belajar itu sangat penting karena sangat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa depan Aulia nanti. Sekarang Aulia tetap semangat anak ya? Ya, Bu. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Sekarang Aulia boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktavian Kirana dari kelas 74. Saya senang sekali ketika Ibu Sri Kusuma Dewi membantu saya dalam menyelesaikan masalah dan saya mampu menemukan solusi dari masalah saya sendiri dengan arahan ibu guru, sehingga saya menyadari kesalahan saya dan berupaya untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.